Halo teman-teman semua, Bismillah ya, semoga hari ini lancar. Sambil tunggu Kak Rahman join. Masalah saya Muhammad. Alhamdulillah, akhirnya. Assalamualaikum teman-teman semua. Gimana kabarnya? Salam silaturahmi. Jam berapa nih di Indonesia? Kalau Eh, Wita jam setengah 9 nih Kak. jam 9. Oh, Iya, aku tulis judul delapan dulu dua ya. tiga. Iya boleh, silakan. Peluang konten kreator sebagai pilihan milenial. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman tadi ini udah sempat on, terus kemudian kita off lagi karena kebetulan Mm-mm. kendala sinyal. Jadi mohon maaf ini kita baru bisa gabung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak nih Kak. Biasanya di akrab disapa apa nih Kak Rahman aku panggilnya. Rahmah, benar Rahman. Kak Rahman, Rahman. Ya, Kak siap. Rahman sekarang posisi lagi di Indonesia sebelah mana? Sebelah tengah Sebelah tengah, tepatnya di di kota mana ya. Kak? Sebenarnya saya di Makassar, cuma sekarang lagi balik kampung, pulang kampung di Sinjai, Oh, kampung Sinjai. istri. Ya, Oh, Masya. Berarti saat ini pukul berapa di sana? 8.30. 8 8.24. Oh, 8.24 ya. Di sini Ya. kebetulan posisiku di Turki, teman-teman. Ini lagi Masya Allah. pukul 15.24 jam 3 sore waktu Turki. Ah, siap. Ya, jadi teman-teman insya Allah hari ini kita akan bahas peluang konten kreator sebagai pilihan milenial. Nah, mungkin sebelum kita ke materi, kita kenalan dulu kali ya sama Kak Rahman. Kak Rahman boleh dong kenalan nih Boleh, sama teman-teman yang lagi nonton saat ini. siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman yang sudah hadir di room kita. Ini kayaknya dari audiensnya ini kebanyakan dari Kak Dea ya. Masya Allah ada 123 orang ya. Ya salam kenal untuk teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Ahir Rahman. Ini sebenarnya nama di sosial media, nama panggung, nama di sosial media. Nah saya biasa disapa Kak Ahi lah, Kak Rahman lah, terserah yang mana saja enaknya. Tapi kalau yang dekat itu lebih sapa Kak Rahman seperti itu. Tapi yang baru-baru biasa sapa Kak Ahi atau Om Ahi kayak gitulah. Oke, saya Oke. di Makassar, asli Makassar. Nah, untuk pekerjaan saat ini, alhamdulillah saya ada digital agency, namanya Marketingkan Kebaikan. Nah, nanti kita mungkin akan bahas sedikit juga tentang hal itu. Dan untuk pribadi sendiri, saya ada online shop sama sebagai content creator. Nah, ini nih yang content creator ini harus kita bahas mendalam nantinya, Kak Dea. Kak Dea ya? Oke, Ya benar, Dea siap. atau Kak Iya, Aulia? betul. Iya, Kak Dea, betul. Aku Oh, biasa bukan akrab Kak Aulia. dipanggil dia juga. Oh, Ya, siap. terima kasih banyak Kak Rahman. Berarti saat ini posisi, maksudnya yang lagi digeluti itu konten kreator dan sebagai bisnismen ya? Iya, benar. Oke. Businessman. Uh, Oke, Bismillah. Jadi teman-teman kebetulan profesi yang sedang kita tekuni saat ini itu 11-12 sama gitu ya sebagai Mm-mm. konten kreator. Jadi kalau misalkan teman-teman belum follow Kak Ahir Rahman ini, ahlan di follow, rekomen banget karena isinya Aduh, itu Masya Allah insecure nasehat nih. nasihat-nasihat gitu ya, ya pokoknya luar biasa. Jadi maksudnya nggak nyesal kalau misalkan follow Kak Rahman gitu ya. Mungkin Ya, kita bakal di sini bakal sharing terkait apa-apa aja gitu tentang konten kreator, apalagi sekarang kan udah mulai dunia digital gitu ya Kak Rahman. Oke, dari benar-benar. Kak Rahman sendiri, uh, kita mulai dari big why gitu ya. Kita dari Yes. kenapa sih
harus konten kreator gitu. Gimana nih menurut Kak Rahman? Iya, siap. Sebenarnya saya nggak ada niatan sih untuk terjun di Hmm, dunia ini karena hmm, sebagai background sendiri sama. itu kan saya adalah aktivis ya, waktu-waktu Mhm, masa kuliah seperti itu. Jadi saya mhm. memang dulu di sosial media aktif. Kalau dibilang sebagai mahasiswa yang kampus pulang, nah itu saya dulu. Makanya Hmm, kalau mau dibilang saya introvert, iya dulunya saya introvert sebelum saya tes. Mungkin Kak Dea tahu tes Stephen ya. iya, Nah, ternyata betul. setelah tes, saya bukan introvert, saya orangnya ekstrovert. Mungkin karena pergaulannya Hmm, belum keluar ya, ternyata saya ekstrovert. Akhirnya saya oke. mencoba, oke, betul, saya memang senang banget ketemu dengan orang-orang baru, sharing dan lain Hmm, sebagainya. Nah, kenapa saya menjudge diri saya introvert waktu itu? Mungkin karena memang waktu itu masih kuliah, masih mahasiswa baru dan hanya aktif di sosial media untuk sebarkan banyak-banyak hal ya menurut saya bermanfaat. Tapi setelah ketemu dengan teman yang sefrekuensi, udah tuh nggak mau pulang-pulang. Jadi ada beberapa ide yang betul. selalu ingin kita gali lagi dan terusnya. Nah, kenapa kemudian saya beralih menjadi konten kreator? Itu ceritanya mahasiswa ya. Nah, saya masuk ke dunia Mhm, digital marketing dulu nih Kak. Digital marketing. mhm. Saya bekerja di salah satu perusahaan besar di Makassar yang sekarang sudah jadi PT bersama Gemilang. Dulu namanya Cokolisius, sekarang pun namanya Cokolisius tapi sudah naik jadi PT. Alhamdulillah diamanahi beberapa brand ya untuk dikelola. Ada Cokolisius, warung bakso Mas Cingkrang, ada kampung kuliner, banyak hingga pada akhirnya saya merasa bahwa wah luar biasa sekali ya ketika kita menjelajahi tentang dunia digital ini. Belum berbicara tentang content creator, Hmm, masih tentang iya, betul, marketing, betul. masih seputar Mhm, Facebook mhm. Ads, masih tentang bagaimana strategi marketing di sosial media itu sendiri. Itu saya merasa wah ternyata dunia saya di sini. Padahal kalau dari segi background pendidikan saya adalah anak kesehatan masyarakat. Jadi kan agak ini ya Oke, waktunya oke. Iya, kenapa sama saya kok. terjerumus di dunia Mhm, ini dan saya merasa mhm, bahwa oh, kayaknya ini yang pas nih. Jadi saya pribadi mengatakan bahwa tidak ada yang namanya salah jurusan. Ada kan quote itu salah jurusan bukan berarti salah masa depan. Nah itu tuh saya tidak betul, betul. pernah mengatakan bahwa jurusan saya salah tidak. Akan tetapi saya mengatakan bahwa kuliah itu adalah amanah saya kepada orang tua saya dan itu sudah selesai dan tugas saya adalah bagaimana meyakinkan orang tua saya bahwa apa yang saya pilih itu adalah yang sudah benar, walaupun itu Hmm, bertentangan dengan apa yang sudah pelajari di dunia perkuliahan. Walaupun sebenarnya itu waktu awal-awal setelah sarjana, saya selalu mhm, bingung mau kemana nih saya dan lain-lain sebagainya. Hingga pada akhirnya saya ikut seminar inilah A, B, C, dan D, hingga pada akhirnya ketemu dengan salah satu perusahaan di Makassar namanya Frame Insight. Di situ saya magang, magang tapi juga digaji Kak, mhm, diperkenalkan mhm. tentang dunia buzzer, tentang FBS, tentang bagaimana ilmu hitam, ilmu putih dunia digital marketing. Wah, luar biasa sekali di situ saya banyak belajar. Iya, 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 iya. Hingga hingga pada akhirnya tahun 2020 Maret April ya. Karena saya merasa bahwa saya sudah berada di titik di mana saya merasa tidak berkembang dengan ilmu begitu-begitu saja. Kalau mau dibilang ya Kak Dea, di tempat kerja saya itu sudah sangat nyaman, apalagi dengan salary atau fasilitas yang diberikan itu sudah sangat nyaman. Bayangkan saja untuk sekelas di Makassar, karyawan di Mhm. Makassar itu dengan gaji 2 digit itu luar biasa sekali. Dengan Iya, wow. iya, dengan umur saya Wow seperti banget. ini, Mhm. saya merasa bahwa aduh kayaknya saya bukan ada di gaji deh yang membuat saya bahagia, tapi ada di mana saya harus upgrade terus ilmu, upgrade terus apa nih yang lagi yang baru. Yang pada akhirnya saya perlahan mundur untuk resign dan mencoba untuk mulai kembali Gila, yang gila. sosial Keren, media keren. saya sosial media Keren, saya keren, yang keren. dulunya vakum karena saya kelola Mhm. sosial media perusahaan saya aktifkan kembali di bulan-bulan Juni Juli waktu pandemi saat itu. Saya mencoba bagaimana supaya saya bisa bermanfaat untuk orang lain karena memang kan dulunya aktivis tuh itu ditidurkan dulu aktivisnya main di dunia digital marketing, setelah resign baru dibangunkan kembali. Dan Masya Allah banyak sekali yang tunggu ternyata konten-konten dari saya, terutama Hmm. followers saya kan founder komunitas Manjada Wajada ya Kak ya. Hmm. Nah Mhm, itu mhm, mhm. komunitasnya sempat naik banget pada saat ada film Negeri Lima Menara. Nah itu naik banget sih. Padahal itu tidak Hmm, ada oke, oke. kesinambungannya.
Ternyata saya merasa bahwa oke, di sini ada amanah saya, ternyata banyak follower saya menunggu saya untuk membagikan nasihat-nasihat yang sebenarnya nasihat itu lebih penting untuk diri saya pribadi kayak gitu. Jadi saya merasa oke lah, saya sudah mewakafkan diri saya untuk di sini. Kalaupun harus saya menyiapkan waktu, saya akan menyiapkan waktu. Kalaupun harus mengeluarkan biaya, saya akan mengeluarkan biaya. Bahkan kalau dibilang ya Kak Dea, untuk saat ini saya masih mengeluarkan biaya untuk apa? Untuk memperluas jangkauan postingan saya. Saya Hmm. berpikir begini, ada mentor waktu digital marketing dan kebetulan mentor saya ini juga pemikirannya luar biasa. Dia mengatakan seperti ini, kalau kamu beriklan produk untuk laku dan mendapatkan uang, kenapa kamu tidak mengiklankan konten Islami kamu supaya kamu mendapatkan pahala, dan itu apa, nilainya tidak pernah putus-putus. Wah, luar biasa ya, betul juga. Kenapa kita hanya berbisnisnya dengan manusia, kita tidak pernah berpikiran untuk berbisnis dengan Allah. Makanya setelah dari situ, setelah saya resign, saya mulai fokus untuk membangun akun saya. Bahkan saya iklankan konten-konten saya supaya banyak banyak yang lihat. Bukan berarti bahwa saya ingin banyak follower. No, follower itu adalah hanya nilai saja ya, hanya nilai. Kalaupun misalnya dari situ kita mendapatkan cuan, itu alhamdulillah, itu bonusnya. Tapi yang menjadi highlight saya di sini, bagaimana supaya konten-konten saya itu bisa menjadi digital legacy yang saya bahas di digital bootcamp ini. Bagaimana setelah saya tidak ada, itu setidaknya ada yang dikenang. Oh, ternyata Betul. Kak Ayah Rahman ini akun sosial media seperti ini, kayak gitu loh. Maksudnya aib kita ini udah ditutupi nih Kak. Setidaknya kalau Ya, betul. misalnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un telah berpulang Ayah Rahman, itu kan otomatis menjurus ke semua sosial media. Nah, bagaimana kita meninggalkan digital legacy yang sangat-sangat bagus, dan itu yang saya harapkan sih. Seperti itu kurang lebih Kak. Aduh, keren banget, keren banget. Eh, Kak Rahman pernah baca buku ini gak sih, Seven Habits of Highly Effective People? Yes, Kar yes, yes. karyanya Stephen R. Covey kalau nggak salah. Ya. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen tahu juga gitu ya, buku itu bagus banget dan udah ada versi yang translate-nya juga. Di situ ada prinsip namanya start with the end of life. Jadi kayak Oke. itu yang aku highlight banget dari Kak Rahman gitu ya, bahwasanya jauh dari hanya sekedar apa namanya antara skill sama profesi yang dijalani, terus kemudian dan lain sebagainya, tapi kayak gimana caranya supaya ketika kita wafat nanti gitu ya, diwafatkan sama Allah, ada jejak yang kita kenang dan orang tuh bisa mengenang kita sebagai orang yang bermanfaat gitu kan, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi tapi untuk ke tahap itu tuh nggak semata-mata cuman iya doang, tapi banyak yang kita relakan Betul. gitu kan. Salah satunya ya jobnya Kak Rahman gitu ya. Mungkin sedikit cerita, aku juga apa namanya waktu start di dunia ini juga karena apa ya? Oh itu mungkin nanti kita bahas di segmen selanjutnya sih. Lebih ke ini kali ya. Banyak juga nih teman-teman followers dia nih kadang-kadang di DM juga nanya-nanya atau enggak di komentar gitu. Apa namanya? Gimana sih caranya Kak supaya kita tuh pede gitu depan kamera, atau mungkin gimana caranya supaya kita tuh bisa deliver konten yang baik atau toolsnya dan lain sebagainya, dan apa kendalanya gitu. Nah mungkin ini bisa kita jawab bergantian gitu ya, versinya Kak Rahman dulu Boleh, nih boleh, sekarang boleh. gimana. Hmm. Nah, kalau saya pribadi ini sebenarnya jujur ya Kak, kalau depan kamera tuh masih agak-agak canggung ya, karena Hmm. pokoknya belum terlalu pede lah, seperti itu. Ya. Tapi kalau misalnya udah ketemu sama teman, udah bahas ngobrol sana sini, itu bahkan bisa lama. Bahkan banyak yang bilang, kok Kak Rahman sebegitu antusiasnya, misalnya kalau cerita nggak mau putus-putus, nggak mau selesai, dan lain-lain sebagainya. Karena memang saya sudah tahu bahwa saya ini adalah ekstrovert yang memang baterainya itu ada di luar kayak gitu. Jadi Hmm. saya harus in charge di luar, saya harus charge diri saya di luar. Justru saya itu merasa lemah kalau misalnya terlalu lama di rumah dan Hmm. sebagainya seperti itu. Nah, kalau saya pribadi sih mengatakan seperti ini, kalau bagaimana supaya kita pede depan kamera itu, ya bagaimana apa ya, bagaimana ketika kita berbicara dengan teman, seperti itu Hmm. juga kita menyampaikan tanpa harus menghiraukan dulu apakah kata-kata yang sudah benar, apakah yang saya sampaikan sudah benar, jangan sampai saya merasa
kayak wow banget, kayak mau digimanakan banget gitu kan. Itu yang menjadi mental block sih yang sering, yang ketika saya sudah tulis misalnya nih draft-draft untuk apa yang saya sampaikan di video saya ada di titik di mana saya merasa bahwa aduh kayaknya ini kayak nanti dibilang ini banget deh kayak gitu. Saya pernah ada di titik itu, tapi kembali lagi bahwa yang saya sampaikan itu adalah kebaikan, dan ada pun saya penilaian dari orang-orang itu ya sudahlah gitu kan. Karena kan ria Mhm. tidaknya orang itu ya tergantung dari seseorang itu sendiri dengan Tuhannya, seperti itu. Itu sih. Hmm. Kak Iya, Dea, kalau Kak benar-benar. Dea sendiri bagaimana? Kalau aku ya, sama sih. Mm-mm. Jadi, bahkan beberapa kali juga aku share sama followers aku gitu, bahwa ketika aku mulai start di dunia ini, di content creator, which is itu Mm-mm. tuh depan kamera gitu kan, ngobrol. Yes. Mm-mm. Karena aku base-nya kan suka berkomentar, ngasih opini gitu kan. Kadang apa yang udah aku dapat terus aku share lagi. Itu pertama kali apa ya, aku bikin konten itu aku upload terus datanya aku matiin, aku tinggal HP-nya seharian gitu. Jadi aku nggak mau lihat Iya, iya. notifnya, nggak mau muter lagi video aku kayak gimana. Jadi Hmm, bener-bener ya kayak gitulah, itu berproses teman-teman. Namanya kita keluar yes. keluar dari zona nyaman gitu kan. Yang namanya keluar dari zona Mm-mm. nyaman ya pasti kita menemukan ketidaknyamanan yang baru gitu. Nah, di situ Betul, sih betul. di situ tantangannya gitu. Dan ini mungkin juga dirasain sama Kak Rahman juga ya, bahwa Mm-mm. ketika kita deliver ilmu itu tuh udah pasti apa namanya kita ngisi ilmu juga gitu loh. Dalam arti Betul. jangan Mm-mm. bosen untuk baca buku, jangan Mm-mm. bosen untuk ikut seminar, mau itu Mm-mm. berbayar atau gratisan gitu. Jadi kayak eh, kalau misalkan ditanya nih ya, kok Kak Dea hebat banget atau kok Kak Rahman keren banget sekarang gitu. Jangan lihat kita yang sekarang, lihat prosesnya Mm. yang gak enak gitu. Tapi itu kayak Betul, maksudnya betul. seberapa ya Allah kayak nelan obat lah, pahit gitu. Setiap kita Mm. ikutin kelas kayak gitu kan kita harus ngeluangin waktu, dan maksudnya kayak gitu mindset kita the way kita itu Mm. berpikir itu kan kayak harus hidup gitu, nggak yang kita cuma dengerin doang. Tapi tuh beda ya antara listening to understand sama listening to Mm. argue atau listening to Yes. silent. Nah, itu adalah tiga hal yang berbeda. Jadi mungkin itu juga bisa diterapin sama teman-teman nih yang pengen terjun ke dunia ini. Mm-mm. Jangan bosan untuk nyari ilmu gitu ya. Dari outsider atau insider lah. Mungkin kayak gitu. Yes. Oke, kalau misalkan dari kendala nih, dari Mm. Kak Rahman sendiri pernah ngerasain kendala apa sih ketika ngejalanin dunia digital ini gitu? Mental block atau Mm-mm. art block sih Mm-mm. lebih sering. Misalnya nih Mm-mm. kita udah ada draft nih tulisan yang bagus, tapi pikir lagi apa ya backgroundnya, apa ya ininya thumbnailnya, itu Mm-mm. lebih ke situ sih, apa sih ininya soundnya gitu, lebih ke situnya, hingga pada akhirnya itu Oke. dipikir lama banget sampai 1 jam. Dan Mhm. juga saya lebih sering ini ya Kak, kalau misalnya sebelum posting konten itu saya betul-betul matangkan dulu nih, apakah titik komanya sudah benar, apakah lagunya sudah pas, apakah backgroundnya sudah pas, pokoknya semuanya diperiksa dari A Mhm. sampai Z itu. Nggak, pada akhirnya setelah di post sudah tinggalin aja, udah mau berapa yang views kok terserah kayak gitu. Jadi Iya. nggak ada semacam oke saya mau dapat views segini, saya mendapatkan engagement segini, enggak sih. Cuma untuk Mhm. kayak pengukuran, kalau saya pribadi ya Kak, kalau misalnya pengukuran untuk engagement sendiri, kapan saya harus posting feed lagi, kapan saya harus posting reels lagi, itu ada pengukuran tersendiri. Supaya kenapa? Mhm. Supaya kontennya itu tidak ketimpah. Karena kan algoritma Instagram seperti itu. Iya, Ketika kita betul. sering upload konten itu ketimpa-ketimpa. Tapi yang menjadi kabar baiknya itu kita akan berpeluang untuk keluar nih ke Explorer, karena banyak konten yang kita umpan tiap harinya kan, tetapi engagementnya tidak terfokus. Nah, beda kalau misalnya kita yang konsisten posting satu konten per hari, dan itu kita Mhm. maksimalkan engagementnya satu konten itu. Misalnya, let's say, saya baru bisa posting konten besoknya kalau saya mendapatkan engagement 1.000. Nah, itu kan baru kita posting lagi, itu bakalan naik terus seperti itu. Makanya Mhm. untuk saat ini kenapa saya pertahankan
lebih kepada kualitas dibandingkan dengan kuantitas, karena saya berpikir Setuju bahwa banget. ketika Iya. ketika orang mengunjungi profil saya, maka dia setidaknya Mm. harus mendapatkan something wow dulu lah, untuk melihat apakah dari segi fitnya itu bagus, apakah dari kualitas konten itu bagus, apakah dari segi engagementnya itu bagus. Dari situ dulu lah. Saya tidak mau posting banyak-banyak, tapi ternyata itu semuanya amsyong. Paham nggak? Kayak gitu. Paham, Jadi paham kurang lebih banget, seperti paham itu banget. sih. Aduh, setuju. Itu juga salah satu prinsip aku untuk jadi content creator gitu. Jadi aku itu lebih mengedepankan kualitas daripada kuantitas, karena Betul. ada beberapa konten kreator yang mereka punya jadwal 1 hari harus 3 postingan, pokoknya dalam Yes. 1 minggu harus sekian. Nah, tapi karena terlalu mengedepankan kuantitas gitu kan, mereka, ya aku paham sih itu menjaga engagement gitu ya, Ya, tapi ujung-ujungnya jadi kualitasnya menurun. Jadi kan orang tahu ya menurun. apa maksudnya, kadang tuh ini terkesannya memaksa apa gimana. Nah, kalau aku pribadi ya sukarela aja. Maksudnya dalam arti Hmm. ketika aku nemu, wah ini daging nih, wah ini berisi, itu aku share gitu. Jadi karena aku di sini juga bukan concernnya hanya content creator ya, tapi aku juga di sini kuliah. Jadi Hmm. aku upayain 1 hari tuh 1 konten gitu. Itu kalau bisa, Hmm. maksudnya kalau emang kita dapat benefit yang bagus dan bisa di share. Kalau misalkan nggak ada, Hmm. ya udah gitu, aku nggak maksain, nggak posting pun nggak apa-apa. Apa engagement menurun pun nggak masalah. Yang penting Masalah. karena aku punya tanggung jawab sama audiens aku gitu loh, jadi nggak yang Hmm. asal cuman posting aja gitu. Itu sama banget Betul. sih, dan aku rasa ini Nah. juga prinsip ini tuh bisa dipakai sama teman-teman gitu ya, kedepankan Hmm. kualitas dari si konten itu sendiri. Jadi jangan sampai makanya gini, jadi kadang ya Kak Rahman, mungkin nih Kak Rahman juga ngerasain, aku kadang ada orang yang cuma joget-joget doang, atau mungkin dia Iya. entertain lah ya, menghibur gitu, tapi Hmm. dia bisa sampai jutaan followersnya. Hmm. Nah, yang ilmu itu dikit banget gitu. Makanya jadi Hmm. Betul. gimana gimana caranya supaya kita tuh ngemas ilmu, tapi orang tuh juga terentertain sama edukasi kita gitu. Jadi Hmm. Betul. kadang aku selipin entertain juga tuh supaya audiens aku tuh bisa stay gitu, bahwa Hmm. bukan dalam arti takut kehilangan followers ya, enggak, tapi tuh Hmm. lebih ke gimana caranya kita deliver ilmu kita, mereka mau dengerin. Jadi sometimes aku ngejokes juga, sometimes aku ngegombal Hmm. juga gitu. Yang penting gimana caranya Hmm. supaya Ya. teman-teman tuh nyaman lah gitu sama gimana cara cara kita menyampaikan di konten kita itu sendiri. Kayak Hmm. gitu sih. Ya. Terus ini kan Kak Rahman ini Hmm. CEO di balik marketing kebaikan ya, dan juga Iya. certified digital marketer. Wow, ini temen aku juga ada nih namanya Fahri Fahri Mirza, sempat live juga sama aku. Dia juga kebetulan Hmm. CEO, sorry, certified digital marketer juga. Nah, pasti ini kan Hmm. nggak mudah ya di antara CEO marketing kebaikan dan Iya. certified digital marketer. Boleh dong cerita Hmm. di balik perjuangan ini gimana, Kak Rahman? Hmm. Oke, baik. Bicara tentang marketing kan kebaikan dulu ya. Jadi ini lahir dari beberapa keresahan atau gimana sih. Intinya ada beberapa brand yang chat dengan saya untuk dikelolakan sosial medianya, karena mereka sudah Mhm. tahu bahwa saya sudah ada di waktu-waktu kosong lah. Maksudnya udah tidak Mhm. terikat dengan perusahaan. Jadinya dia Mhm. chat bagaimana supaya saya kelolakan brandnya. Nah, kalau saya pribadi Oke. udah nggak mau masuk the brand itu dalam hal strukturalnya, paham nggak kak? Mhm. Maksudnya udah Mhm. nggak mau jadi status karyawan lagi seperti Iya. itu. Maka hingga pada akhirnya bukan cuma satu dua orang yang chat saya, akan tetapi banyak. Saya panggillah teman-teman yang merupakan dulu juga pernah satu perusahaan, hingga pada akhirnya resign. Dan ternyata rata-rata dari kami resign karena kenapa ya? Karena memang kami ini tipe-tipe orang pemberontak lah, tanda kutip. Nggak mau Oke. terikat dengan tempat dan waktu, punya ide Mhm. tapi ternyata nggak diperbolehin. Nggak, pada akhirnya oke lah kalau Aduh, begitu sama. kita Mhm. buat wadahnya sendiri. Mhm. Buat wadahnya sendiri. Ada yang Oke. pinta fotografi dan editing, ada yang pinta untuk ide kontennya, content writer, kemudian ada pintar iklannya dan lain sebagainya. Pada akhirnya kami kumpul 4 orang Mhm. yang tadi itu ahli-ahli expertise di bidangnya masing-masing,
buatlah kami marketingkan kebaikan. Kemudian kami fokus apa Hmm. nih yang kita mau fokuskan. Yang pertama digital agency, yang kedua adalah tentang training. Ini yang dua ini yang Hmm. harus kita fokusin. Tapi apa yang menjadi value kami di sini adalah bagaimana kita agensi ini bukan hanya sekedar agensi pada umumnya, tapi kami mencoba bagaimana agensi ini bisa mendeliver value-value kebaikan, value-value Islami yang terselip di dalamnya seperti itu. Karena banyak sekali sebenarnya agensi, kalau di Makassar juga, kalau mau dibilang banyak ya banyak, tapi yang bisa memadupadankan antara value-value itu dengan marketing itu kayaknya belum ada. Makanya insya Allah marketingkan kebaikan itu akan menjadi the first digital agency ya insya Allah bisa mendeliver value itu. Dan kami pun sebenarnya bukan hanya menerima sembarang klien ya, tapi kami memang Mhm. memfilter klien siapa sih yang memang betul-betul mau bekerja sama dengan kita seperti itu. Karena sebenarnya kalau masalah cuan atau masalah materi itu saya rasa teman-teman saya udah aman ya. Tapi lagi-lagi kami Mhm. mengatakan bahwa kami ini niatnya ingin membantu, apalagi UMKM pada masa pandemi waktu itu luar biasa terpuruk banget hingga pada akhirnya ini mulai Iya betul. bangkit. Hingga di situ Mhm. hadirlah marketingkan kebaikan bagaimana supaya UMKM yang single factor ini dia yang produksi, dia yang penjualan, dia yang marketing, nggak ada waktu untuk mengurusi sosial medianya hingga padannya Oke. kami coba menawarkan solusi bahwa insya Allah kami bisa membantu teman-teman UMKM. Nah, fokusnya sih ke situ. Kemudian yang kedua, kalau misalnya mereka Mhm. juga masih mau lebih powerful, bagaimana ketika mereka punya tim tersendiri, ya kita coba buka lagi yang namanya training untuk mentraining semua Hmm. tim-tim dari UMKM dan corporate ini. Nah itu fokus dari marketing dan kebaikan. Hmm. Ya ini belum lama sih, Mhm. baru Mhm. setahunan lebih bulan Juni. Makanya masih terus berproses dan lagi-lagi menurut ya, tadi katakan bahwa jangan lihat hasilnya ya, tapi lihat Mhm. prosesnya. Kami pernah berdarah-darah, kami pernah merasakan sakit dan lain sebagainya. Itu pernah banget, Aduh. bahkan kalau gue dibilang bubar ya hampir bubar lah. Tapi lagi-lagi Aduh. kita kembali kepada niat awal ya, bahwa kita niatnya itu bukan hanya sekedar untuk materi, tapi bagaimana kita bisa hadir, MK ini hadir di Makassar ya untuk membantu teman-teman UMKM. Itu Hmm. tentang marketing kan kebaikan. Terus yang kedua tentang certified digital marketer. Nah, Mhm. sebenarnya saya juga sempat berpikir untuk apa sih digital marketer itu di certified segala? Bukankah digital marketer itu ya kalau misalnya sudah dengan skillnya, keahliannya untuk misalnya beriklan, buat konten, strategi dan segala macam, itu kan udah selesai, nggak usah ada sertifikasi lagi. Tapi ternyata saya sadar bahwa sebenarnya apalagi kalau kita bergelut di dunia digital agency itu sangat-sangat diperlukan karena banyak sekali perusahaan di luar sana ketika kita ingin bekerja sama tidak lagi diminta mana portofolionya, apa yang sudah kamu lakukan, bagaimana saya menguji skill kamu, tapi lebih meminta apakah sudah certified BNSP. Nah, lebih ke situ sih sebenarnya. Dan untuk pengujiannya Mhm. itu ya lama juga kayak gitu untuk buat portofolio yang sesuai dengan standar pemerintahan, kemudian marketing mixnya, kemudian ditentukan red cardnya dan lain-lain sebagainya. Dan ada kejadian unik waktu saya waktu saya ujian untuk sertifikat ini, apa sih nama ujian, nama pengujinya, intinya nama pengujinya itu ketika saya Mhm. mendeliver apa yang sudah saya buat hasil ujian saya, dia teman-teman saya dulu-dulunya tuh selalu ditanya, ini kamu kenapa kamu angkat ini. Penguji saya bagaimana kak, dia hanya cuma diam mendengarkan saya Hmm. bicara. Dia terkesima dengan konsep marketingkan kebaikan. Ya udah, Hmm. oke kamu lulus, sudah selesai kayak gitu. Jadi alhamdulillah sih. Hmm. Jadi ada teman digital marketer saya, dia mengatakan bahwa apa sih gunanya BNSP, sertifikat diakui negara. Saya bilang itu perlu banget. Kalaupun misalnya skill kamu sebagus-bagusnya yang kamu anggap skillmu itu bagus, tapi kalau tidak certified itu nol juga, karena kan yang Hmm. diakui sama Betul negara betul. kan ya itu sertifikat dari BNSP itu. Gitu sih. Hmm. Iya iya iya. Benar-benar. Iya penting juga sih. Jadi terkadang kayak eh, kalau misalkan teman-teman juga notice gitu ya, aku bikin juga di konten terbaru, aku jadiin konten bahwa tahapan Mm-mm. manusia dalam berproses itu banyak gitu. Iya, iya betul. Salah satunya kayak
kebahagiaan, terus Mm-mm. cool, prestige, money, Iya. excellent, impact, sama truth gitu. Nah, yang Mm. salah satunya ketika kita mau jadi orang yang berpengaruh, itu tuh tahapannya tuh kita harus punya prestige dan punya money dulu gitu. Jadi nggak bisa Oke. semerta-merta kita jadi orang yang langsung berpengaruh gitu tanpa kita punya, karena Mm. nggak bisa dipungkiri kayak kita untuk melawan orang-orang atas nih gitu kan, orang-orang yang ada di Iya. atas pasti mereka punya kekuasaan dan mereka punya duit Mm. gitu kan. Nah itu Betul, yang betul. jadi gimana caranya, ini tuh udah kayak langkah awal banget lah untuk Kak Rahman jadi certified digital marketer, jadi CEO, dan Mm. aku berharapnya ini bakal apa, harus dikembangin lebih Mm. gede lagi supaya Insyaallah. suatu saat Kak Rahman punya kekuasaan yang mana kekuasaan itu Mm. bisa dijadikan alat untuk lebih memarketingkan kebaikan lagi gitu ya, instead Betul, of betul, betul. apa namanya, orang-orang yang menggunakan kekuasaan untuk menunggangi sebuah kepentingan gitu kan, Mm. itu nggak baik ya. Mm. 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 Kayak gitu. Mm. Ya. Terus ini teman-teman kalau ada yang sambil punya pertanyaan juga boleh banget ya, langsung aja nanya di Mm. kolom komentar, nanti kita notice. Sebenarnya tadi beberapa udah banyak yang tanya, cuman agak agak ke apa, Tenggelam ya. agak tenggelam ya sama komen-komen. Iya. Saya udah eh stuck nih, in udah nggak ada notif-notif lagi. Mungkin dari Kak Dea ada. oh gitu. Oh iya, Iya di saya nggak sini. tahu kenapa. Gini, apa namanya, Saya boleh tanya berat. nggak, Kak? Iya boleh 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 banget. Nah, Kak Dea ini kan konten kreator juga ya, seperti itu. Apa Mhm, sih yang sudah mhm. dirasakan manfaat jadi konten kreator itu sendiri dari sisi Kak Dea? Oke, Manfaat apa sih? sip. Ya benar. Ini menarik sih. Jadi teman-teman, ada istilah ketika kita apa ya, ambisius untuk Mm. sebuah pencapaian, kayak kita punya pencapaian terus kita pengen pencapaian kita itu nyampe gitu. Nah Mm. itu tuh bisa dikatakan oke, okay, kita bahagia, tapi apakah sebahagia itu? Enggak. Kita tuh Mm. pasti, namanya manusia, ada rasa nggak puas gitu. Jadi bener-bener Betul, betul. yang kayak apa ya namanya, nggak nggak, justru bukan lagi nggak puas tapi kita nggak bahagia juga gitu. Tapi ketika kita apa namanya, kita memiliki dan kita memberikan apa yang kita punya, nah itu tuh kebahagiaannya tuh Mm. jadi berlipat. Jadi Yes. um, konsep untuk bisa bahagia itu adalah banyak memberi, bukan banyak Ya, pemberi. apa namanya, bukan banyak apa, mencapai. Ya betul, kita harus mencapai sesuatu dalam dalam hidup kita, tapi tuh nggak ada gunanya, itu bakal kosong kalau kita nggak ngasih gitu. Nah jadi Mm. aku tuh apa ya, ya mungkin 11-12 gitu, kayak Kak Rahman juga, aku nggak pernah merhatiin views, nggak pernah merhatiin like, tapi justru yang nggak diperhatiin itu malah itu yang bikin kita jadi tinggi gitu insight-nya. Kayak ada, Mm. aku tuh kadang gini, ketika aku lihat itu sebuah nasihat dan itu tuh bisa aku tonton berkali-kali buat aku sendiri gitu ya, itu Mm. aku jadiin konten, dan ternyata itu tuh it works buat orang lain juga gitu. Betul, Bahkan betul. maksudnya salah satu bukti realnya bahwasanya Mm. kita berbagi dan kita tulus dan itu tuh nyampe sama audiens kita, mereka pada DM gitu tanpa kita Mm. minta. Mereka kasih testimoni, Kak makasih ya kakak udah nyelamatin aku Mm. aku tadinya udah mulai hilang arah gini dan segala macam. Jadi kayak Betul. wow gitu. Mm. Dari situ tuh kita ngerasa ya Allah, alhamdulillah aku jadi manusia nggak yang apa namanya, nggak cuma nyampah di bumi ini gitu kan. Jadi Iya. bisa bisa ngasih kebaikan juga gitu buat orang-orang yang nontonin konten kita gitu. Itu salah satunya. Dan mungkin aku juga relate sama Kak Rahman tadi. Aku base-nya Mm. itu Islamic Studies gitu. Aku jurusan Mm. tafsir, tapi aku Oh, menggeluti Masya dunia Allah. konten kreator. Jadi nggak, Nggak sebenarnya apa-apa. nggak apa ya, iya nggak, hmm, apa, nggak relevan lah ya bisa dikatakan gitu, karena banyak orang-orang yang menjanjikan prestige itu sesuai dengan career, kayak dokter Hmm. atau Iya. lawyer gitu kan, dan lain sebagainya. Yes. Eh, kalau kalau kita sih, kalau misalkan kita hanya berkutat untuk udah fix mindset lah ya, kita nggak bisa Ya.
cuman gara-gara apa namanya profesi kita nggak sama apa yang kita tekunin, akhirnya kita jadi down gitu. Ya nggak akan ada orang-orang sukses. Bahkan kakaknya Jerome Pauline ya, kalau teman-teman tahu, Bang Jahian itu kan base-nya juga teknologi gitu, teknologi dirgantara. Mm-mm. Tapi karirnya jadi talent manager, bahkan sampai masuk Forbes 30 under 30 gitu. Nah, jadi sebenarnya no excuse teman-teman kalau misalkan emang teman-teman melakukan apa yang teman-teman cintain dan mencintai Mm-mm. apa yang teman-teman lakukan, insya Allah kesempatan itu tuh bakal hadir gitu. Dan itu proof gitu, maksudnya udah dibuktikan Mm. kayak Kak Rahman lah ya. Meskipun ada yang harus direlakan sebelumnya gitu kan, kayak Mm. apa pekerjaan tetap, Ya. kemudian apa ya proses yang pahit-pahitnya, tapi kan bisa menekuni apa yang Kak Rahman senengin saat ini dan itu tuh jadi cuan gitu kan, maksudnya jadi apa Ya. namanya, jadi penghasilan buat diri sendiri, itu tuh kan sesuatu banget lah kayak gitu. Sama sih kayak Siap, aku siap. juga mencoba untuk Insya Allah. ya masih ya. Nah terus oke, kita ada pertanyaan lagi nggak dari Kak Rahman? Sebelum kita masuk ke Q&A nih, kita jawabin pertanyaan orang-orang. Kayaknya dulu deh, nanti sambil terpikir. Udah banyak ya, Oke, di sini siap. saya udah nggak tampil nih komen-komennya. Banyak sih tadi, bentar ya. Nah, ini kita mulai dari ini nih, dari Revi Krisnau. Kak, boleh dong Oke. rekomendasi buku yang mengubah pola pikir, bisa dibaca dan mudah dipahami. Apa nih dari Kak Rahman? Kalau buku sih, saya kemarin itu lebih concern ke buku-buku pengembangan diri, tapi yang versi-versi Islami gitulah ya. Kemarin Hmm. saya pernah ikut training PPA, mungkin Kak Dea tahu PPA itu pola pertolongan Allah. Nah, itu Hmm. training yang mengubah diri saya, yang Mhm. membuat titik balik diri saya, yang merasa bahwa oke, ternyata dulu-dulu diri saya baik-baik saja, bekerja dengan digaji dan lain sebagainya. Tapi ternyata setelah dari training itu disadarkan ada di titik di mana kamu tanda kutip sedang tidak bertuhan waktu itu, bahkan dibilang bahwa jangan sampai karena materimu kemudian Hmm. semua apa yang kamu miliki itu akan menjadi Tuhan-Tuhan kecil buat itu yang menampar-nampar saya ya, dan sampai membuat saya waduh ya betul Hmm. ya, saya tanda kutip bahwa hampir-hampir Hmm. saya merasa bahwa saya sedang tidak bertuhan saat itu, hingga padanya setelah dari training itu Hmm. betul-betul saya sadar. Saya kemudian belajar terus membeli bukunya Pola Pertolongan Allah itu sendiri, kemudian ada buku Menjadi Hamba, kemudian ada buku 2080. 2080 itu artinya apa? 20 itu adalah ikhtiar maksimal kita, Hmm. kita bisa nih misalnya mengerjakan sesuatu tapi itu ternyata porsinya cuma 20. Nah, 80 itu apa? 80 itu adalah keputusan dari yang di atas. Itu yang sudah menjadi sunnatullah, itu yang sudah menjadi takdir. Makanya 20 80 ini harus kita maksimalkan. Nah, bagaimana supaya 80 ini maksimal? Ya, kembali lagi bagaimana ibadahnya kita, bagaimana kita dengan sesama dan lain-lain sebagainya. Itu betul-betul setelah training dari situ, oke lah saya sudah tidak mau lagi membahas tentang nasihat yang tidak berkaitan lagi tanda kutip dengan mengajak orang lain untuk bertauhid kayak gitulah. Nah, mungkin Kak Dea lihat Hmm. bahwa mungkin dari konten-konten saya itu lebih kepada soft-soft sih untuk mengajak kepada Hmm. kebaikan, tapi yang poin utamanya bagaimana saya bisa mengajak teman-teman, yuk teman kita punya Tuhan nih yang bukan hanya sekedar ilmu kita yang pertuhankan, materi kita yang pertuhankan, apa yang kita punya sekarang itu kita pertahankan. Kita harus sadar betul nih bahwa apa yang kita punya miliki sekarang itu hanya titipan loh. Maksudnya kita juga tinggal di sini itu adalah tanda kutip adalah permainan. Ini adalah panggungnya, kita bermain di sini dan ada kalanya sutradaranya nanti bilang cut atau selesai, ya sudah kita sudah selesai. Kayak gitu sih. Kalau membahas tentang Setuju, lebih setuju dalam banget. ini itu luar biasa. Keren Seperti banget, itu. aduh. Iya, bener-bener. Ini ya, salah satunya training. Jadi, Iya. teman-teman mungkin ini menarik juga gitu ya. Kalau kita selalu, ini juga aku sering bilang sama followers aku Mm, bahwa kalau kita sering menyeleksi apa yang masuk ke perut mm. kita, kenapa kita nggak menyeleksi apa yang masuk ke mindset kita gitu. Jadi kayak Yes, itu. kita mudah banget ngeluarin
uang dari kantong kita buat hal-hal yang sifatnya materi, jajan, makan gitu. Tapi Mm-mm. kok kayak susah banget kalau kita ikut training yang itu tuh buat mindset kita gitu. Which is itu yang Mm-mm. sebenarnya itu pusat gitu. Apa namanya? Yes. Karena sebenarnya kayak jasmani kita sehat kalau rohani kita sehat, dan itu salah satunya terletak di akal kita, di pola pikir kita. Jadi kayak overthinking, terus menyalahkan diri Mm-mm. sendiri dan lain sebagainya itu sebenarnya pusatnya itu ada di mindset, dan gimana Mm-mm. caranya supaya itu tuh apa namanya tetap sehat, ya kita juga harus menjaga asupan itu gitu kan, dengan cara yaitu kita eh, beli buku, investnya gitu ya ke buku atau mungkin ke kelas online gitu kan yang berbayar. Bahkan dulu juga ketika aku sempat kerja juga, CEO Mm-mm. aku tuh bilang apa namanya, bagi bagi AA gitu ya, ngeluarin 10 juta buat tim tuh ya itu Mm-mm. selama untuk apa perkembangan untuk perusahaan itu tuh Perkembangan. sedikit buat AA gitu kan, ya kayak Mm-mm. gitu. Jadi itulah uh, mungkin yang gak harus yang berjuta-juta ya, bertahap aja gitu, dari Ya. yang apa yang 10.000 kan ada ya sekarang tuh yang Mm-mm. 25.000 doang, 50.000 macam-macam gitu. Jadi teman-teman bisa banget buat mengakses ilmu, dan sekarang dunia dunia digital jadi mudah banget, sangat mudah banget untuk mengakses ilmu yang berbayar ataupun yang prabayar. Nah, mungkin Ya, ya. pertanyaan selanjutnya ini beberapa versi tapi aku rangkum aja ya. Jadi kayak Mm. intinya sama. Eh, apa namanya tadi tuh, apa sih tekanan sebagai konten kreator dan gimana caranya kita bisa konsisten sebagai konten kreator? Oke. Gimana? Kita jawab pergantian. Boleh, boleh. Saya dulu kali ya. Nah, kalau saya sih tekanannya lebih kepada Ya. waktu ya. Karena di lain sisi saya juga ada waktu sebagai ayah, di mana saya harus mengurus anak, Mhm. kemudian harus me time dengan istri, harus pekerjaan juga. Makanya untuk konten kreator bukan kita menyiapkan waktu Mhm. sisa, bukan, tapi memang harus betul-betul disiapkan waktunya. Karena kita merasa bahwa memang di sini adalah salah satu profesi yang menjanjikan juga ya. Apabila misalnya konten kita itu bagus, Mhm. profil kita atau akun kita itu bagus, maka secara sendiri atau qadarullah itu Allah akan mengundang orang-orang yang memang tertarik dengan akun kita untuk bekerja sama dengan kita seperti itu. Jadi betul-betul kalau memang sesuatu yang sudah diperbaiki, Betul. ketika ada orang yang melihat itu akan Setuju. tertarik dan akan kerjasama dengan kita. Makanya sebenarnya hal-hal tersebut itu familiar sih general kalau konten kreator. Bahkan beberapa konten kreator yang saya kenal kemarin rata-rata masalahnya di situ, lebih ke waktu, lebih ke art blocknya, memikirkan backgroundnya dan lain-lain sebagainya, lebih ke situ sih. Tapi kalau masalah apa ya, masalah bagaimana engage-nya dia dengan followersnya dan lain-lain sebagainya itu masing-masing ada ininya lah ya, masing-masing ada ciri Mhm. khasnya seperti itu. Dan yang paling saya highlight kemarin pada waktu digital apa sorry konten kreator bootcamp itu, saya mengatakan seperti ini kepada audiens, pada peserta. Saya mengatakan bahwa ada dua tipe saya follow di sosial media. Yang Mhm. pertama adalah orang yang betul-betul sudah saya kenal, Mhm. kayak Kak Dea nih udah ngobrol langsung dan lain sebagainya, Mhm. itu otomatis entah itu kontennya bermanfaat bagi saya atau tidak, itu bakalan saya follow. Karena kenapa? Saya merasa bahwa orang ini saya sudah kenal, orang ini tanda kutip sudah ada di bagian hidup saya, dan Mhm. saya mungkin kedepannya akan berinteraksi lagi, membutuhkan lagi, kayaknya saya follow. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah orang yang memang akunnya itu bermanfaat, konten-kontennya walaupun saya tidak kenal tapi itu relate dengan kehidupan saya dan itu bermanfaat, makanya saya follow. Maka banyak sekali yang minta fallback dan lain-lain sebagainya, tapi ternyata postingannya nol. Itu menurutku ya Allah, bagaimana ya cara Mhm. menolaknya. Jujur Kak Desi ini orangnya tidak enakan sih Sama-sama. seperti itu. Aduh, Makanya people ketika ada yang pleaser. minta ya, ada yang minta fallback, saya Mhm. betul-betul membuat kata-kata bagaimana supaya dia tidak ini loh, kayak tidak tersinggung kayak gitu. Jadi Iya. nanti saya jelaskan tipe Iya. saya follow orang itu dua tipe aja karena dia Hmm. paham Mhm. kayak Mhm. gitu. Kalau oke itu Ya, mungkin Kak kalau Kak Dea Rahman sendiri ya bagaimana? masih dijawab gitu. Kalau aku justru malah kadang ketika aku ngerasa misalkan ada yang minta fallback tapi eh,
bahkan sampai ada yang maksa loh. Jadi setiap aku bikin konten dia selalu komen, fallback dong gitu loh. Jadi sebenarnya itu annoying sih menurut aku ya gitu. Karena Nah, mungkin kalau yes. misalkan dia bisa elegan caranya, ya dia tahu gimana caranya. Karena gini, ada juga kok itu di buku Third Door, itu aku pernah Hmm, review juga itu dari Om Felixander Ruby ya. Beliau hmm, bilang bahwa kayak orang besar itu memiliki kesempatan yang besar atau banyak juga. Jadi dalam satu hari mereka nggak bertemu dengan satu orang gitu. Katakanlah begitu. Jadi hmm, eh, gimana caranya supaya kita bisa ambil kesempatan itu ya mudahkan kesempatan kita untuk bertemu dengan orang tersebut atau gimana caranya supaya orang itu notice bahwa kita nih ini loh gitu. Jadi yang pernah dilakukan hmm, sama Felixander Ruby itu ketika dia itu mau ketemu sama orang salah satu orang besar juga gitu ya. Waktu itu orang itu di Amerika. Nah, hmm, jadi ketika beliau email itu bukan saya izin saya mau ketemu gitu kan, gue mau ambil ilmu lu, bukan kayak gitu, tapi oke. kayak saya mau mempertemukan Anda dengan Uh, kesempatan lain gitu. Saya punya kenalan yang mana kenalan ini adalah orang yang Anda senangi juga gitu. Jadi kayak itu bridging apa oh, namanya Om Felixander Ruby ini oke. ya menjembatani networking lain. Nah, Iya, itu kan berarti kita oke. kalau kayak gitu kan kita tertarik ya untuk follow si orang ini atau mungkin kita mengambil kesempatan dari si orang ini. Jadi kayak nggak yang Oke. asal-asalan. Jadi ya caranya kita harus tahu orang ini kesenangannya apa, terus kesempatannya apa dan lain Hmm, sebagainya. Jadi kalau cuma sekedar biasa-biasa aja ya kayak gitulah. Makanya kita penting penting juga untuk kita belajar apa self improvement atau mungkin sering hmm, kepo apa ya. Kalau aku sih punya prinsip gitu ya, Kak Rahman, setiap orang bagi aku hmm, adalah guru, termasuk aku hmm, ketemu Kak Rahman ini adalah guru baru buat aku gitu kan, mengajarkan gimana prosesnya belajar hidup, gimana, karena pasti setiap orang tuh ada pelajarannya masing-masing dan gimana iya. caranya supaya ketika kita bertemu orang baru, kita mengosongkan gelas kita. Kita listening to Hmm, understand, bukan listening to argue, yes. bukan kita Sergio, apa betul. namanya mendengarkan untuk kita menimpali lagi nggak gini apa dan Hmm, sebagainya. Nah itu yang membuat hmm, miskomunikasi terjadi gitu loh. Jadi betul, betul. coba andaikan semua orang di dunia ini tuh prinsipnya listening to understand, nggak ada yang namanya miskomunikasi intinya gitu. Iya, Itu betul, aku betul. dengerin dari salah satu podcast orang dan itu wah nampar banget sih gitu, bener gitu bahwasanya Hmm, ya memang mendengarkan itu adalah hal yang paling sulit ya buat kita gitu. sulit. Betul. Sulit banget. Nah, Dan itu yang saya kalau di coba. hmm? Lanjut, Kak. Lanjut, lanjut, lanjut. Lanjut gimana gimana lanjut dulu. Nah, Dicoba nggak, untuk maksudnya saya mencoba untuk terus belajar tentang hal itu karena kan hasil Steven-nya apa, Kak Dea? aku Pernah tes Steven Steven? aku belum pernah Steven sih. Oh, Tapi aku belum. pernah Oke. ikut yang ada 100 pertanyaan terus aku jawab dan Oh, kayak tuh. kadar ekstrovert dan introvertnya itu seberapa, aku tuh middle. Heeh. Jadi bener-bener Oke. karena aku kadang bingung cara aku mengisi energi itu antara Hmm. ketemu sama orang atau aku diem di rumah kayak gitu. Jadi Hmm. ternyata Hmm. bener apa itu aku di tengah-tengah antara extrovert dan introvert. Jadi teman-teman bedanya extrovert sama introvert itu kalau orang extrovert ketika ketemu orang baru energinya akan nambah satu, baterainya nambah satu, ketemu Yes. orang lagi nambah satu. Yes. Tapi kalau introvert Yes. itu ketika ketemu orang satu itu baterainya akan berkurang satu Berkurang. gitu. Jadi ketika dia nyampe Berkurang. rumah habis energinya. Kayak Iya. gitu. Nah, kalau Hmm. aku cara pengisian energi aku tuh dengan dua hal. Terkadang aku ketemu orang, Hmm. sharing, tapi Hmm. terkadang aku juga butuh diem di rumah gitu. Oke, siap. Nah, ini nih, Hmm. kalau misalnya kita udah paham dengan ilmu Steven, nggak pada ini saya merasa bahwa saya ini orang feeling extrovert ya. Saya ini orang Hmm. perasa, dan saya ini Mhm. kelebihan dari feeling itu sendiri adalah orangnya cerewet. Makanya Hmm. kenapa saya bilang di awal, saya harus banyak belajar untuk mendengarkan, karena seringkali orang feeling itu selalu mau menimpali. Kayak ketika Hmm. ketemu dengan orang, oke lah saya dengar dulu apa yang mau diinikan. Tapi agak gemes juga ya, misalnya kalau ketemu orang, kita diajak ketemu, dimintai sarannya, tapi malah dia yang nyerocos terus, jadi kita kayak, kayak gitu. Iya, 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 iya. Jadi Oh, bener banget. mencoba untuk menjadi pendengar yang baik aja lah dulu seperti itu. Dan menurutku sih
Setuju. ini juga bisa menjadi senjata ampuh ya ketika misalnya kita dengan orang lain lagi musuhan, marah dan lain-lain sebagainya, ya kenapa tidak kita diam dulu sejenak daripada hanya Mhm. mengeluarkan emosi yang sebenarnya itu akan bukan mengubah atau menyelesaikan masalah tapi malah makanya kemarin itu Aduh ya Allah. Maaf keputus. Sebentar ya. Em, kita tunggu Kak Rahman join dulu. Aku orang mana? Aku orang Bandung, Kak. Sebentar. Mana ya Kak Rahman nih kok belum. Oh, ya Allah maaf ya. Iya, sorry. halo Kak, maaf Halo. terputus. Iya, mohon Ya, maaf keputus ada sinyalnya. siap. Ngambek. Sampai mana tadi ya? Sampai ini Saya ikut apa kelas namanya? ya, Iya, ikut waktu hari kelas. Selasa. Nah, saya ikut kelas waktu hari Selasa itu saya Mm-mm. ada materi yang paling saya highlight itu tentang manajemen respon. Itu betul-betul menampar saya sih. Dia Mhm. mengatakan bahwa segala sesuatu yang di luar itu kita tidak bisa ini ya, tidak bisa dikendalikan. Yang bisa Mhm. dikendalikan ya ada yang ada di dalam diri kita. Bagaimana kita Betul. merespon yang ada di luar itu. Sehingga saya betul-betul ketampar saat ada kejadian di mana saya harus ini A, B, C, dan D. Ternyata ya sudahlah. Kadang kan kita harus ya sudahlah, oke okay lah. Kayak tadi sebelum live ini kan Kak, anak-anak semua ribut, ada yang nangis lah dan lain sebagainya. Ya Allah, ini udah mulai. Saya gitu akhirnya masuk kamar kan, masuk kamar, semoga bisa Insya keredam Allah. sedikit suaranya. Ya Tuhan, ya Mhm. Allah, Bismillah, saya ingin menyampaikan kebaikan, saya ingin berbagi, mudahkan ya Allah. Alhamdulillah, diam Hmm. sendiri, udah selesai. Kayak gitu sih. Iya, iya, iya. Sama banget. Aku juga ini kendala sinyal nih. Jadi kebetulan qadarullah hari Mm-mm. ini wifi-nya lagi nggak stabil gitu kan. Terus aku udah deg-degan ya, aduh gimana. Untungnya punya modem. Jadi alhamdulillah nih masih bisa stay sama teman-teman Hmm. di sini gitu kan. Udah deg-degan juga tadi. Aduh kira-kira ini nggak ya live-nya gitu. Ya alhamdulillah masih bisa akhirnya bisa ngobrol sama teman-teman semua di sini. Dan tadi sedikit nambahin juga kalau masalah Mm-mm. kendala apa, kalau Kak Rahman tadi waktu ya, itu pasti sih kendala Iya. waktu juga. Aku juga sama dan kendala lain adalah apa namanya ide, mengeksekusi ide dan Hmm. apa antara konsep sama ide jadi satu itu tuh bukan hal yang mudah teman-teman gitu kan. Jadi kayak Oke. gimana caranya kita misalkan kita ada konsep nih konten kayak gini terus gimana caranya Hmm. deliver supaya konten ini tuh Oke, ya. sampai ya kan dan Yes, gimana yes. cara mengemas ini misalkan backsoundnya fontnya ininya jadi kayak Hmm. aku karena basicnya itu Kak Rahman aku tuh konseptor pemikir gitu jadi Oke, siap. orang orang pemikir ketika itu jatuh ke eksekusi biasanya tuh agak 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 sulit gitu. Nah itu tuh tantangan Ya. banget sih itu kayak latihan skill banget gitu dalam satu waktu. Gimana caranya Mm-mm. ketika kita apa namanya sambil mikir tapi kita sambil apa mengeksekusi juga apa yang ada di pikiran kita gitu. Itu luar Hmm. biasa sih. Makanya Hmm. jadi kalau misalkan apa namanya aku paham kenapa orang-orang kayak mega influencer atau mid-tier influencer gitu ya, itu tuh punya Mm-mm. manajer karena memang Mm. mereka butuh asisten, butuh bantuan gitu. Betul, betul, betul. Ketika misalkan ada seminar, kita apa di situ kan sharing ilmu, kita buat presentasinya, tapi kita bakal luput dari waktunya kapan gitu kan. Terus ini, nah Mm-mm. jadi
adanya manajer atau adanya manajemen itu fungsinya tuh untuk mengingatkan, untuk reminder gitu ya. Itu tuh Mhm, dan mhm. itu kita ngerasa kebantu banget sih. Apalagi Betul, betul, betul. kalau udah padet itu kayak Masya Allah. Mhm. Kayaknya Hmm. udah nggak kepegang gitu. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir tadi ada yang nanya dari siapa ya Kak, pertanyaan aku dijawab udah kehapus, cuman tadi aku sempat baca pertanyaannya kayak Mhm. gimana caranya supaya kita itu untuk menentukan jurusan gitu, menentukan jurusan dan memastikan karir dan jurusan kita tuh sesuai sama apa yang kita mau. Mungkin kurang lebih kayak gitu pertanyaannya. Nah, gimana nih menurut Kak Mhm. Rahman? Oke, itu pastinya lebih kepada apa yang sebenarnya diminati ya, passionnya di mana, kayak gitu. Jadi Mm-mm. mungkin lebih disesuaikan juga minat bakat dan apa yang kemungkinan dibutuhkan di masa depan kayak gitu. Nah, kalau Betul. saran saya pribadi itu lebihlah main ke jurusan yang berkaitan dengan digital. Karena mau Mhm. tidak mau 2023, 2024 dan selanjutnya itu bakalan mengarah ke sana semua. Makanya banyak sekali orang yang mengatakan bahwa pekerjaan misalnya akunting itu bakal mungkin kedepannya akan terhapus digantikan oleh mesin. Nah, yang Mhm. mungkin bakalan banyak diminati itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan digital, digital marketing lah, konten kreator, konten writer, videografi. Nah, itu bakalan lebih mengarah ke sana. Apalagi ketika kita berbicara tentang dunia digital marketing itu selalu uh, aman, Kak? Aman? Apakah Ya, suara saya aman. Tadi nge-lag? sempat nge-lag. Aman ya? Iya, aman-aman. Udah. Oke. Ya, Oke. aman-aman. Udah. Oke. Jadi di dunia periklanan itu mengalami pergeseran lagi, Kak. Jadi karena Hmm. di apa ya dibuka suaranya dari Apple itu sendiri mengatakan bahwa eh, apa dengan alasan untuk menjaga privacy dari usernya hingga pada akhirnya Mhm. usernya itu dikasih pilihan apakah dia mau kena iklan atau tidak kayak gitu. Nah, ini kan akan menjadi Hmm. tantangan tersendiri bagi advertiser bagaimana ketika orang memilih user iPhone itu memilih untuk tidak kena iklan kan arti iklannya udah nggak bisa masuk tuh dari Mhm, situ mhm. dan katanya Google akan mengikut juga untuk hal tersebut untuk melindungi usernya makanya Wow. advertiser sekarang semakin sulit lah untuk masuk makanya kenapa saya beralih ke content creator Hmm. karena memang sekarang ini dunia digital marketing itu lebih kepada based on community. Jadi orang-orang yang satu komunitas itu akan lebih gampang masuk kontennya kayak gitu. Dan kemarin saya lihat kontennya Oke. Kak Cici, Cici konten lah ya. Wow, Mhm. wow, siapa sih namanya Kak? Cici Victoria. konten itu? Ya Victoria Wong bukan? Victoria. Heeh. Victoria betul. Beliau mengatakan bahwa memang betul-betul konten itu udah deliver berdasarkan komunitas yang suka dengan konten itu. Jadi misalnya teman-teman itu buat konten A, kemudian besok beda lagi kontennya, itu bakalan algoritmanya bakalan hancur seperti itu. Makanya kalau misalnya Hmm. konten hari ini tentang masak-masak dan itu bagus, ya bahaslah itu seterusnya kayak gitu karena itu akan lebih memaksimalkan untuk deliver kontennya. Begitupun sebenarnya di dunia digital marketing itu akan lebih mengarah ke sana semua sih sebenarnya makanya kenapa saya lebih condong Oke, ke dunia paham. konten kreator karena saya lebih mau belajar di sini dibandingkan advertiser itu mulai saya tinggalkan tapi bukan berarti saya tinggalkan sepenuhnya seperti itu sih Mhm. Kak Dea. Kalau Kak Dea sendiri Iya, gimana iya. versinya untuk menentukan apa Setuju. jurusan terbaik? eh Bener sih, aku setuju juga kayak apa ya, maksudnya kalaupun misal udah kecemplung duluan ya, udah kecemplung Mm-mm. misalkan kita sukanya apa namanya, sukanya sosial tapi udah masuknya di IT gitu. Terus kita Iya. menyalahkan keadaan gitu kan. Coba aku Mm-mm. masuknya sosial dari awal. Nggak usah gitu. Jadi kayak eh do what you have to do. Kayak kalau Mm-mm. misalkan teman-teman ngerasa udah kecemplung di apapun yang teman-teman tekunin, nggak apa-apa gitu, jalanin aja dan jadikan Mm-mm. apa dunia-dunia yang maksudnya skill dicek skill 5 tahun ke depan itu apa gitu kan yang Mm-mm. ngetren Mm-mm. saat saat ini
mungkin salah satunya ya dunia ini gitu kan, di dunia media dan dunia perkonten kreatoran. Mm-mm. Ini tuh jadikan sampingan. Dan emang bisa Kak jalan berdampingan, bisa banget gitu. Contohnya Mm-mm. ya Kak Rahman juga gitu kan. Tadi base-nya apa Kak sebelumnya? Advertiser sih, digital marketer. Advertiser ya. Oh, emang Mm-mm. udah pro di situ ya. Dan kalau Ya. dibilang aku gitu, dan ada Gita Saf juga yang farmasi terus jadinya ke sana, ahli Mm-mm. matematika bisa jadi YouTuber gitu kan. Aku sendiri yang Mm-mm. Islamic Studies bisa jadi content creator. Jadi apa ya? Dan aku setuju banget sama tadi Kak Rahman bilang juga bahwa dunia digital itu sangat cepat perubahannya. Yes, Jadi kalau perubahannya. kita nggak mengikuti perkembangan zaman, kita yang akan ditinggalkan zaman, kayak gitu ya. Zaman. Oke. Ya. Apa namanya? Karena ya itu sangat cepat. Jadi kalau misalkan kita yang nggak ngikutin, kita yang bakal ditinggalin gitu. Jadi itu juga Mm-mm. sih penting untuk teman-teman selalu ngecek kayak punya jiwa visioner lah ya, Mm-mm. apa namanya, nanti ke depan nih lagi ada apa nih. Makanya kalau misalkan teman-teman yang punya TikTok lah ya, aku juga sebenarnya Mm-mm. bukan penikmat TikTok, tapi karena kita niatnya dakwah gitu ya, mau nggak mau kita Mm-mm. harus bisa ngikutin tren di TikTok tuh kayak apa. Dan ketika apa aku masuk, pasti kalau ada tren baru sedikit, semua warga TikTok tuh langsung ngikutin gitu. Nah, Mm-mm. atau mungkin kayak sekarang sih case-case gitu ya yang teman-teman tahu, kayak apa, almarhum Brigadir Ah, Joshua gitu, Joshua. kemudian Ya. pesulap merah. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Ya. Jadi coba teman-teman pelan-pelan tuh ngikutin tren itu gitu. Gimana caranya? Misalkan teman-teman ikut beropini atau mungkin ikut Mm. bikin konten yang sesuai, karena itu tuh lagi masanya, dan itu tuh bakal cepat hilang. Kalau misalkan udah Mm. ganti tren lagi, trendsetternya Mm. udah ganti lagi, ya udah itu bakal ganti lagi gitu loh. Kayak gitu sih. Siap, siap. Eh, Oke, mungkin itu lah sih. Ada tambahan dari Kak Rahman? Kalau Ya, sama sih, Kak. Oh, bertanya, sama, Kak, tentang itu apa? Mhm. Educreator itu apa sih, Kak? Educreator. Oh, Educators. Iya, aduh, Boleh nanti di-spill dia dong? aku kirim ini ya, aku kirim apa, PDF-nya. Jadi itu kebetulan Oh. saat ini aku lagi kerja sama Educreator itu tentang talent Mm-mm. management. Jadi talent Mm-mm. managementnya itu beralih ke Educreators. Sebelumnya aku udah punya manajemen, dan Mm-mm. sekarang manajemennya lagi dipegang sama Educreators karena aku accept kerjasamanya. Itu kayak apa ya, terkadang nanti kita bakal ada brainstorming konten bareng sosial kreatif. Ini kan base-nya dari Kak Hmm. Fardi ya, Kak Ya, Fardiandi ya. juga. Apa namanya, dari situ nanti kita apa namanya, akan ada, mungkin dari kita akan bikin konten edukasi bareng, terus Hmm. abis gitu kita akan bekerja sama dengan brand-brand terkait gitu. Nanti Hmm. ada presentasenya gitu. Kayak Hmm. mereka juga ngambil, maksudnya mereka marketing, apa ya, marketing kita buat ke Mm-mm. brand-brand gitu. Brand. Oh, oke. Tapi di sisi lain kita juga tetap dapat benefit dari situ. Jadi apa namanya, aku sih karena sekarang mungkin masih masih awal banget ya, Edu Creators ini masih memulai, dan Mm-mm. apa, kalau misalkan benefit atau enggak, benefit banget. Jadi kalau kalau Mm-mm. misalkan teman-teman pengen join, ahlan banget lah gitu. Termasuk Kak Rahman juga Mm. kalau mau join, apa namanya, welcome banget. Karena base-nya kalau dari Edu Creators ini kita kan kontennya tuh yang selaras sama, kayaknya masuk nih kontennya Kak Rahman juga gitu kan. Dan konten Hmm. aku juga ya tentang gimana orang-orang apa namanya, yang mengganggu seputar orang-orang yang lagi overthinker, atau mungkin yang Hmm. banyak people pleaser, nggak enakan gitu kan, Oh, gimana oke. caranya ngatasin, atau mungkin gimana membuat brand kita itu laku karena value, bukan Hmm. apa namanya, bukan hanya sekedar cuman posting-posting biasa aja gitu. Nanti selengkapnya kalau misalkan, kalaupun teman-teman ada yang pengen kerja sama Edu Creators atau ke Rahman juga, nanti aku kirimin PDF-nya gitu, Boleh, kayak boleh, gimana boleh. gimananya, Siap. kayak gitu sih ya. Oke. Oke, untuk kelas nih ya, sebelum kita tutup, apa nih Mm-mm. closing statement dari Kak Rahman yang menarik buat apa, nasehat juga buat teman-teman, siapa tahu biar Mm-mm. bisa lebih semangat lagi, apa namanya,
jadi konten kreator atau menjalani apa yang sedang dijalani saat ini. Oke. Baik, untuk teman-teman semua, untuk menjadi konten kreator itu kan bukan ini ya, bukan keharusan, tapi itu adalah pilihan yang harus teman-teman lihat, oh ternyata kedepannya ada nih pilihan yang peluangnya gede, peluang cuannya tinggi, atau peluang untuk kebermanfaatannya itu luas. Makanya Mhm. teman-teman harus melihat dan harus paham bahwa oke, ternyata ada pekerjaan yang bukan hanya sekedar PNS, bukan hanya sekedar dokter, bukan hanya sekedar layer dan lain-lain sebagainya. Ternyata ada pekerjaan yang di lain daripada itu yang bisa menjadi peluang juga. Karena sebenarnya Kak ini pekerjaan konten kreator kita sebenarnya membuatkan film ya. Ada salah satu konten kreator di Makassar itu yang ketika Mhm. ditanya sama orang tuanya, kamu pekerjaanmu sebenarnya apa di Makassar? Kenapa ndak pulang-pulang? Terus Mhm. ndak jelas apa video-video foto-foto ke sana kemari kayak gitu. Kamu dapat uangnya dari mana? Kayak gitu. Makanya keresahan-keresahan seperti inilah kami coba angkat nanti jadikan sebagai web series. Nah, itu nanti akan bekerja sama dengan brand-brand dan teman-teman harus paham bahwa sebenarnya Mhm. menjadi konten kreator itu selain karena kebermanfaatannya itu luas peluangnya, Mhm. bekerja sama dengan brand untuk mendapatkan cuan itu wah luar biasa sekali. Ada salah satu konten kreator, saya tidak usah spill namanya ya, tapi Mhm. ketika dia bekerja sama dengan brand, dengar-dengar kemarin karena saya punya teman saya itu juga dia kerja sama, itu sampai 2 digit loh, hanya dalam 1 bulan kerjasamanya. Mhm. Saya bilang, wow, kapan ya saya bisa mendapatkan red card seperti itu? Jadi betul-betul Aha. ini loh, ketika kita berkualitas secara personal, berkualitas, kemudian Setuju, setuju. secara ide, gagasan yang kemudian kita tuangkan dalam bentuk kreativitas di sosial media, Mhm. Mhm. akan ada orang-orang yang betul se-value akan menghargai apa yang Setuju. sudah kita lakukan di sosial media. Setuju banget. Harganya itu bukan hanya sekedar semangat ya dan lain sebagainya, tapi dia harga kreativitas gitu. Mungkin Kak Dea sendiri ada closing statement-nya? Tes tes. Ya, Iya. aku setuju banget sih itu. Ya Allah. Eh, tes tes. Mungkin ini lagi loading ya. Tunggu sebentar. Aduh, nge-lag ya. Aduh, error. Sebentar, sebentar. Kak Rahman. Oke. Hmm, ya. Lanjut Kak. Alhamdulillah. Terakhir, Ya. terakhir nih, terakhir. Oke, terakhir ya. Jadi, Mm-mm. kalau misalkan dari aku pribadi, aku mau menanggapi dulu. Tadi bener banget yang Kak Rahman bilang. Jadi, salah satu erasing stereotype ya buat buat Mm-mm. ini bisa menghapus stereotype teman-teman juga. Apa namanya kayak aku nih, aku pernah ngerasa kayak apalagi aku perempuan gitu kan, Kak Rahman. Tahu sendiri Mm-mm. ketika perempuan speak up di media sosial pasti Yes. overthinkingnya wah segala macam gitu Mm. kan. Nah, Mm-mm. sampai di titik aku ya udah bismillah karena niat aku baik gitu kan. Allah Maha tahu apa yang Mm. kita lakuin. Jadi ketika Mm. aku mulai maju dan kita meningkatkan value kita, ternyata kita bertemu dengan orang-orang yang satu value. Yang aku kira Mm. ketika kita naik, oh ini pasti bakal ketemu orang-orang absurd nih atau ketemu orang-orang yang menghujat dan lain Mm-mm. sebagainya. Ternyata enggak, sama Betul. sekali enggak gitu. Jadi justru malah itu juga titik akhirnya aku bisa ketemu sama Kak Rahman gitu kan. Dan titik juga aku bisa ketemu sama sekarang apa namanya talent manajemen aku yang baru Kak Ihsan, Kak Ihsan Mulisi lagi nonton Mm. nih kayaknya. Kak Ihsan, terus Kak Aduh. Fardi, kemudian followers-followers yang suka ngasih masukan gitu. Kak, kayaknya ini bagus deh, Kak. Kayaknya bahas ini. Dan Mm. itu kayak, wow, itu sesuatu banget lah gitu. Kita akan Mm. menemukan kesempatan baru ketika kita beralih apa namanya keluar dari zona nyaman kita dan itu bisa banget dirasain sama teman-teman gitu ya. Kalau misalkan teman-teman pengen keluar dari zona nyaman teman-teman. Dan kalau pesan aku sih
apa namanya ya, istiqomah tuh emang berat. Istiqomah maksudnya konsisten ya. Kalau ringan ya namanya istirahat gitu. Jadi Istirahat ya. kayak dulu aku sempat baca buku, aku lupa, dan itu statementnya selalu aku ingat juga. If you really want something and you work hard for it, the universe will conspire to achieve your dream. Ketika Oh, kita wow, wow. ya, ketika kita apa namanya bekerja keras untuk Bekerja sesuatu keras. yang kita inginkan, Heeh. maka semesta tuh akan bahu membahu Hmm, untuk mendukung apa yang kita mau. Karena hmm, semesta tuh kayak tahu loh energi vibes positif kita ketika kita hmm, emang pengen berusaha, semesta tuh akan bantu juga kita untuk apa namanya hmm. melakukan apa yang kita mau. Jadi semangat ya Yes. teman-teman. Apa namanya, do your best and let God do the rest. Kayak gitu sih. Itu Oke, kalau dari siap. aku. Dari Kak Rahman ada tambahan? Sudah sih. Aman Sudah, Kak, oke. insya Allah. Mungkin next time kita Mhm. bisa ngobrol lebih banyak lagi di Oh another iya, camp kayak gitu. Insya siap. Allah. Oke, makasih banget sebelumnya sama Kak Rahman atas waktunya dan sharingnya yang luar Sama-sama. biasa. Ini menginspirasi banget sih buat teman-teman followers juga, dan Hmm, insya Allah ini siarannya akan di-save, jadi teman-teman yang kelewat bakal apa namanya bisa nonton siaran ulangnya. Dan tadi ada King siapa aku lupa. Aku ke skip ke pertanyaannya, aduh maaf banget ya. So tadi kita sempat up and down juga mm-mm. internetnya. Jadi ada Iya. komentar yang masuk, ada komentar yang berlalu. Nggak apa-apa, nanti DM aja. Insya Allah Mm-mm. kalau misalkan memang ada kesempatan lain, kita bakal jawabin pertanyaan teman-teman. Makasih Insya banyak sekali Allah. lagi Kak Rahman, sehat-sehat untuk Sama-sama keluarga Kak. di ya Amin, amin. di kotanya, dan selamat istirahat juga. Terima kasih juga teman-teman Iya. yang udah meluangkan waktunya. Keren banget nih. Masih ada 110 orang yang stay bareng kita saat ini. Hmm. Semoga teman-teman dapat benefit ya. Maksudnya apa waktu teman-teman gak tersita sia-sia yang udah nonton video ini. Jazakumullah khairan. Iya, Pamit Kom. undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.